Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam menara pembunuhan, lalu Xiao Yan masih memanfaatkan waktu untuk berlatih bersamaan dengan menara pembunuhan yang semakin stabil. Lingkungan di sekitar Xiao Yan pada saat ini semuanya benar-benar telah menjadi semakin sunyi. Xiao Yan adalah satu-satunya yang ada di seluruh menara pembunuhan. Semua makhluk keabadian yang memasuki menara pembunuhan telah diteleportasi. Dengan begitu maka tidak akan ada lagi orang yang bisa mengganggu Xiao Yan saat Xiao Yan berlatih. Xiao Yan juga mengetahui bahwa permaisuri pasti sedang melindungi Xiao Yan pada saat ini. Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan hanya perlu mencurahkan 100% tubuh dan pikirannya untuk berlatih. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa setelah Xiao Yan menerobos ke puncak Dogat Bintang 9, Xiao Yan akan mengalami pertumbuhan yang begitu eksplosif. Hal ini secara langsung membuat fondasi origin Qi Xiao Yan diperkirakan akan bisa melebihi puluhan miliar. Ini adalah angka yang tidak pernah dibayangkan oleh Xiao Yan dan seiring dengan peningkatan fondasi origin Qi Xiao Yan, Xiao Yan juga merasa bahwa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadi sangat kuat. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini juga menganggap hal tersebut adalah hal yang aneh. Secara logika menerobos ke puncak Dogat Bintang 9 seharusnya menyentuh ambang tingkat keabadian. Namun sekarang sumber origin Qi Xiao Yan terus-menerus berkembang tetapi keabadian tampaknya masih sangatlah jauh. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus fokus dan origin Qi terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Kelima ramuan emas juga telah ditelan oleh Xiao Yan dan pada saat ini bintang origin Qi di tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi berwarna putih. Ini adalah lautan bintang tingkat surgawi milik Xiao Yan dan lautan bintang ini tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Lautan bintang ganda Xiao Yan pada saat ini benar-benar terungkap dan benar-benar telah menjadi satu. Xiao Yan terus-menerus melakukan pelatihan dan tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Dampak origin Qi pada saat ini masih melonjak dan aura yang kuat muncul di tubuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan masih seorang dogat tetapi Xiao Yan sangat berbeda daripada dogat biasanya. Xiao Yan pada saat ini memiliki puluhan miliar bintang di lautan bintang miliknya. Dalam sekejap mata Xiao Yan benar-benar telah mencapai level dogat yang paling kuat di antara dogat yang ada. Raja Iblis Tianhe juga pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa ini telah melebihi 10 miliar. Hal ini benar-benar sangat luar biasa dan ini benar-benar di luar nalar. Tampaknya orang ini benar-benar reinkarnasi dari gurunya. Dirinya khawatir hanya gurunya lah yang dapat memiliki bakat yang menantang surga seperti ini. Raja Iblis Tianhe pun dan pada saat ini tubuhnya terlihat hendak menghilang. Menyadari waktunya hampir habis, Raja Iblis Tianhe pada saat ini segera menoleh ke arah permaisuri. Sosoknya segera menangkupkan tangan dan membungkuk dengan begitu dalam ke arah permaisuri. Melihat Raja Iblis Tianhe yang akan menghilang, permaisuri mengangkat sedikit kepalanya. Matanya yang indah menatap ke arah Raja Iblis Tianhe untuk pertama kalinya dan permaisuri sedikit menganggukkan kepalanya. Raja Iblis Tianhe kembali menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa semuanya akan berakhir. Bersamaan dengan tubuh Raja Iblis Tianhe, suaranya juga pada saat ini segera menyebar ke seluruh menara pembunuhan. Suaranya menyebar mencapai telinga banyak makhluk keabadian yang berhenti untuk menonton. Meskipun orang-orang ini mungkin belum menerima warisan terakhir dari Raja Iblis Tianhe, tetapi pada kenyataannya sebagian besar di antara mereka telah memperoleh keterampilan bertarung di menara pembunuhan. Bahkan jika mereka belum menerima warisan pamungkas, mereka benar-benar sudah diuntungkan. Dengan bisa selamat ketika pergi dari menara pembunuhan, hal tersebut juga merupakan sebuah berkah. Mereka juga menyadari bahwa periode waktu ini benar-benar akan habis dan mereka hanya bisa menghela nafas. Kebanyakan di antara mereka pada saat ini memilih untuk tinggal dan menonton apa yang akan terjadi.
Ada juga banyak di antara mereka yang pada saat ini bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu berikutnya terjadi ketenangan yang lama dan benar-benar tidak ada lagi pertempuran di sini. Namun meskipun begitu di waktu berikutnya semua orang pada saat ini seketika dikejutkan oleh sesuatu. Semua orang melihat bahwa tubuh di Taiksu Senshi yang pada saat sebelumnya dihajar oleh permaisuri berangsur-angsur sembuh. Namun meskipun begitu masih ada bekas tamparan besar di tubuhnya yang besar yang masih terlihat dengan sangat jelas. Makhluk yang baru saja bangkit pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin melepaskan menara pembunuhan. Begitu secara bertahap pulih sosoknya kembali menyerang menara pembunuhan. Dirinya tampaknya tidak berniat untuk pergi dan menyadari pemandangan ini permaisuri tahu bahwa bala bantuan dari Taiksu akan segera tiba. Dalam pertempuran ini Xiao Yan menyinggung dua kekuatan yang paling kuat yang berada di alam sejati Xuan Yin. Jika Xiao Yan menyelesaikannya satu persatu Xiao Yan mungkin akan bisa mengatasi semua ini. Namun jika mereka bekerja sama dan menyerang Xiao Yan sekaligus Xiao Yan benar-benar akan menghadapi balas dendam yang sangat sengit. Xiao Yan yang pada saat ini sedang berlatih juga ternyata memikirkan mengenai hal ini. Xiao Yan tahu bahwa Zhu Qi pasti tidak akan menyerah, meskipun Xiao Yan sedang berlatih tetapi Xiao Yan pada saat ini membuat persiapan di dalam benaknya. Ketenangan Xiao Yan pada saat ini hanyalah sebuah ketenangan sebelum badai akan datang. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Kekhawatiran utama juga pada saat ini adalah permaisuri tidak membawa siapapun bersamanya. Meskipun kekuatan permaisuri sangat kuat tetapi permaisuri telah mati dan kekuatannya tidak lagi dapat diperbaiki. Dengan begitu maka kekuatan permaisuri pada akhirnya akan habis dalam pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya membuka matanya dengan origin Qi dan energi iblis yang pada saat ini masih mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan memandang permaisuri dan berbicara dengan serius ketika mengajak Yuaner pergi. Permaisuri tiba-tiba sedikit terkejut dan bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiao Yan untuk berlatih. Xiao Yan jangan khawatir karena permaisuri akan menyelesaikan permasalahan di luar. Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan bisa berlatih dengan tenang. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata kepada permaisuri bahwa Taiksu dan Istana Dewa Pemburu akan segera tiba. Mereka belum siap untuk pertempuran kali ini. Mereka juga tidak memiliki pembantu di sekitar dan ini juga bukan tempat yang tepat untuk memulai peperangan. Jika permaisuri bertindak sendirian maka pertempuran ini benar-benar sangat membebani permaisuri. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak terlihat khawatir permaisuri sedikit tersenyum. Sosoknya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan permaisuri. Melihat gelagat permaisuri Xiao Yan tersenyum tidak berdaya dan berkata bahwa sekarang bukan waktunya membicarakan cinta. Sebaiknya mereka pergi dari sini terlebih dahulu. Situasi yang akan mereka hadapi benar-benar merupakan situasi yang akan sangat membagongkan. Permaisuri pada saat ini tersipu malu meskipun Xiao Yan tidak menjawab pertanyaannya. Namun sesaat berikutnya permaisuri balik bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tidak percaya kepada permaisuri. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bukan seperti itu. Xiao Yan khawatir tahu dan Istana Dewa Pemburu akan bergabung, meskipun Yuaner sangat kuat bahkan jika dirinya dapat mengambil tindakan untuk menghadapi mereka sendiri akan benar-benar terlalu banyak energi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan permaisuri kembali tersipu dan berkata sepertinya Xiao Yan benar-benar sedang memperhatikan permaisuri. Tampaknya Xiao Yan benar-benar khawatir mengenai keselamatan dari permaisuri. Apakah Xiao Yan benar-benar takut permaisuri akan menghilang? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar permaisuri yang tidak kunjung serius.
Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu Dou Xian saja bisa bereinkarnasi, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin tahu mengapa Yuaner tidak bereinkarnasi. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, permaisuri pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara perlahan. Permaisuri menjelaskan bahwa mengenai kenapa dirinya tidak bereinkarnasi sesungguhnya dirinya tidak tahu. Namun yang pasti untuk saat ini hal tersebut adalah pilihan permaisuri sendiri. Dirinya hanya tidak ingin bereinkarnasi dan seharusnya hal ini sama dengan pilihan yang dipilih oleh Gu Zongsheng. Setelah Gu Zongsheng bereinkarnasi, dirinya benar-benar melupakan semua hal yang telah dirinya lalui pada saat itu. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan sejujurnya tidak dapat memahami Yang Mulia, begitu juga dengan permaisuri. Oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu apa yang sesungguhnya pada saat ini dirasakan dan dipikirkan oleh permaisuri. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, permaisuri segera berkata agar Xiao Yan sebaiknya jangan membuang waktunya. Xiao Yan sebaiknya terus berlatih dan Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Tempat ini adalah hutan belantara keabadian. Selain itu semua temannya dimakamkan di sini dan mereka akan bisa menjadi pembantu permaisuri. Xiao Yan seketika sedikit terkejut dan menatap ke arah permaisuri dengan perasaan sedikit curiga. Xiao Yan tidak tahu apa yang dikatakan permaisuri ini benar atau salah. Tetapi jika melihat aturan yang bisa dilanggar oleh permaisuri sebelumnya, hal itu saja sesungguhnya sudah cukup membuktikan bahwa orang-orang di sini merupakan teman-teman dari permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pada saat ini kembali mulai tenggelam ke dalam proses penyerapan energi. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini tidak hanya mencapai puncak Dogat Bintang 9 tetapi origin Qi Xiao Yan juga melampaui puluhan miliar. Xiao Yan terus-menerus mengembunkan origin Qi di dalam tubuhnya. Keabadian akan datang setelah puncak Dogat Bintang 9 tetapi Xiao Yan masih tidak tahu bagaimana cara menerobos ke tingkat keabadian. Bahkan meskipun Xiao Yan memiliki klon dengan kekuatan keabadian, hal tersebut tetaplah sebuah klon. Xiao Yan secara pribadi tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh klon keabadian yang dimiliki oleh Xiao Yan. Permaisuri juga pada saat ini tentu menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Dengan jumlah origin Qi Xiao Yan yang pada saat ini mencapai 15 miliar dan mungkin akan bisa menembus hingga ke 20 miliar, tampaknya Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menerima fondasi origin Qi yang meroket untuk sementara waktu. Suara permaisuri pada akhirnya segera mulai terdengar di benak Xiao Yan ketika memberikan penjelasan-penjelasan. Permaisuri pada saat ini berkata kepada Xiao Yan bahwa setiap Dogat akan mengalami lonjakan origin Qi setelah menembus puncak Dogat Bintang 9. Lonjakan ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam dampak selanjutnya ketika menerobos ke tingkat keabadian. Selama mereka dapat menembus ke tingkat hingga 3 miliar origin Qi, hal tersebut sudah dianggap cukup baik untuk mencapai keabadian. Namun peluang untuk dipromosikan keabadian ini juga sangatlah rendah. Jika sumber origin Qi dapat melebihi 5 miliar atau semakin tinggi, maka keabadian kaisar akan bisa diterobos. Kemungkinan peningkatannya akan meningkat dalam garis lurus. Oleh karena itu semakin kaya fondasi origin Qi, semakin tinggi kemungkinan untuk seseorang menembus keabadian. Gu Zongsheng juga telah menembus ratusan miliar sebelum menerobos ke tingkat keabadian. Xiao Yan pada saat ini tampak tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan benar-benar terkejut dengan jumlah origin Qi yang dimiliki oleh Yang Mulia. Melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan, permaisuri pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa awalnya dirinya tidak mengetahui mengenai hal tersebut, namun setelah beberapa saat dirinya barulah mengetahui dari beberapa rumor bahwa Gu Zongsheng telah meningkatkan fondasi origin Qi-nya.
dirinya menemukan satu bintang yang merupakan bintang kelahiran yang berada di lautan bintang miliknya. Bintang kelahiran ini akan bisa menjadikan seorang Dogat menerobos masuk ke alam leluhur legendaris dewa. Dengan begitu maka kekuatan keabadian benar-benar akan bisa langsung dibentuk hanya dalam satu kali pemikiran. Jika Xiao Yan bisa melakukan hal yang sama maka Xiao Yan benar-benar tidak akan dikalahkan di level yang sama. Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Namun meskipun begitu secara garis besar Xiao Yan menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh permaisuri. Xiao Yan tampaknya harus menemukan bintangnya sendiri di antara miliaran bintang dan menerobos ke alam leluhur legendaris dewa yang dikatakan oleh permaisuri. Namun jika begitu permasalahannya Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah pertanyaan di benaknya. Xiao Yan pun bertanya kepada permaisuri apakah Xiao Yan perlu menemukan bintang takdir atau bintang kelahiran untuk menerobos ke tingkat keabadian. Permaisuri terus-menerus menjelaskan keraguan Xiao Yan dengan berkata bahwa itu tentu saja tidak. Banyak sekali keabadian kaisar yang belum menemukan bintang takdir hingga ke langkah ke-9. Sesungguhnya tidak perlu bagi seseorang untuk bisa menemukan bintang takdir untuk bisa menerbos ke tingkat keabadian. Namun jika seseorang belum menemukan bintang takdir bahkan hingga mencapai ke langkah keabadian maka orang tersebut benar-benar tidak akan berkembang dan hanya akan selalu berhenti di langkah ke-9 keabadian. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan pada saat ini hendak menyentuh tingkat keabadian kaisar. Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui semua spesifikasi yang dimiliki oleh orang-orang di tingkat keabadian. Xiao Yan juga tidak membangkitkan ingatan yang mulia dan Xiao Yan benar-benar merasa sangat bingung. Beruntung permaisuri pada saat ini telah melunturkan keraguan Xiao Yan mengenai hal tersebut. Xiao Yan pun segera berterima kasih kepada permaisuri karena telah menjelaskan semua keraguan di dalam hatinya. Permaisuri pada saat ini muncul dan permaisuri pada saat ini tidak lagi berniat untuk mengganggu latihan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya kembali berfokus pada proses penyerapan gila-gilaan origin Qi dan energi iblis ke dalam tubuhnya. Sementara itu pada saat yang sama di luar hutan belantara keabadian kehampaan terdistorsi seolah-olah air yang tenang tiba-tiba diaduk. Sebuah pusaran pada saat ini segera tercipta dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Sesaat kemudian sebuah lubang cacing terbentuk dengan fluktuasi yang sangat besar. Terdengar suara gemuruh di lubang cacing dengan suara yang sangat memekakkan telinga. Sesaat kemudian tiba-tiba seberkas cahaya melonjak keluar dari lubang cacing yang baru saja terbentuk. Bersamaan dengan hal itu ada bayangan hitam besar perlahan mulai berenang luar dari lubang cacing. Sosok besar ini persis sama dengan Taiksu Senshi atau Dewa Taiksu yang digantung di luar menara pembunuhan. Yang paling penting lagi adalah bahwa Taiksu Senshi yang perlahan keluar dari lubang cacing ini berjumlah 2. Bahkan di dalam ketiadaan yang luas tubuh besar kedua Dewa Taiksu ini tampak sangat luas. Di atas tubuh besar kedua Dewa Taiksu ini, jika diperhatikan lebih cermat ada beberapa sosok yang bercokol. Ketika dua Dewa Taiksu ini muncul di hutan belantara keabadian mereka juga pada saat ini tampak terlihat terkejut. Begitu mereka hendak memasuki hutan belantara keabadian sebuah kekuatan yang kuat benar-benar menghalangi pergerakan mereka. Sebuah kekuatan pengekangan yang sangat kuat muncul dari hutan belantara keabadian membuat pemimpin mereka pada saat ini terkejut. Orang kuat dari Taiksu yang memimpin perjalanan ini memiliki nomor dengan angka 701. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa dirinya pernah mendengar hutan belantara keabadian ini memiliki apa yang disebut kekuatan aturan. Mungkinkah apa yang pada saat ini mereka hadapi adalah kekuatan aturan tersebut? Jika begitu permasalahannya kekuatan ini benar-benar merupakan sesuatu hal yang konyol. Di hadapan kekuatan absolut tidak ada yang namanya kekuatan aturan seperti itu. Tidak peduli kekuatan aturan macam apa yang pada saat ini menahan mereka, hal tersebut harus dihancurkan.
Begitu perkataan dari 70 ini terdengar, dua dewa Taiksu pada saat ini perlahan membuka mulutnya yang besar. Energi yang kuat segera terkondensasi, segera gila-gilaan di mulutnya yang besar. Energi yang kuat ini meledakkan cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang sangat gelap. Sementara itu 701 pada saat ini tampak terlihat memiliki Void God Armor yang sedikit berbeda. Meski terlihat kurang lebih sama, tetapi pada saat ini ada 3 kristal merah berbentuk segitiga di dadanya. Sementara itu sosok-sosok yang berada di belakangnya memiliki angka di kisaran 800-an. Meskipun mereka tidak memiliki 3 kristal merah di dada mereka, namun mereka pada saat ini memiliki 2 kristal. Hal ini juga merupakan sumber utama kekuatan dari Void God Armor yang mereka kenakan. Xiao Yan juga telah sedikit banyaknya memahami mengenai hal tersebut. Pada akhirnya kekuatan yang diseduh pada saat ini benar-benar telah terkumpul di mulut dari Dewa Taiksu. Sesaat kemudian 2 lesatan cahaya pada saat ini tiba-tiba melonjak berubah menjadi 2 berkas cahaya yang diisi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim. Kekuatan ini benar-benar langsung membombardir menuju pintu masuk hutan belantara keabadian. Pada saat yang sama kekuatan pengekangan yang kuat juga pada saat ini muncul di hutan belantara keabadian. Kedua kekuatan pada akhirnya saling bentrok satu sama lain dan terlihat keduanya sama-sama kuat. Benturan keras yang terjadi pada saat-saat ini membawa energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang menyebar. Namun tidak ada tanda-tanda retakan ataupun kehancuran dari segel penghalang. Melihat hal ini 701 pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Berkas cahaya yang keluar dari mulut Dewa Taiksu pada akhirnya segera menghilang dan sosoknya berhenti menggunakan metode serangan kuat. 701 pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya dirinya benar-benar telah menghadapi sebuah masalah. 701 pun sedikit merenung dan mencari cara bagaimana untuk memecahkan segel penghalang tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut di kehampaan yang tidak jauh di sisi lain sebuah fluktuasi pada saat ini tiba-tiba muncul. Lubang cacing seketika muncul bersamaan dengan ruang yang pada saat ini terdistorsi. Ratus binatang buas dengan berbagai ukuran pada saat ini segera keluar dari lubang cacing. Setiap binatang buas ini memancarkan fluktuasi yang sangat ganas dan menakutkan. Terlihat juga ratusan ribu sosok yang pada saat ini menginjak binatang terbang. Kekuatan seperti ini jelas cukup menarik perhatian 701 dan sosoknya pada saat ini sedikit mengurutkan kening. 701 pada saat ini masih belum tahu siapakah sosok-sosok yang datang. Sementara itu di pusat dari lubang cacing pada akhirnya 2 sosok pada saat ini segera keluar. 2 sosok ini perlahan membuka matanya dan gerakannya persis sama satu sama lain. 2 sosok ini adalah klon Zuchi dan sosok-sosok ini menatap ke arah 701. 2 klon ini adalah Zuchi dan mereka pada saat ini menetap ke arah 701. Salah satu di antara mereka segera berkata sepertinya mereka telah mengalami beberapa permasalahan. Jika begitu permasalahannya bagaimana jika mereka pada saat ini bekerja sama? Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut 701 pada saat ini seketika menoleh. Meskipun sosoknya tidak tahu siapakah orang yang berbicara pada saat ini, namun melihat pasukan perkasa dirinya bisa merasakan keterkejutan di balik baju besi mereka. Tetapi meskipun begitu 701 yang memimpin orang-orang dari Taiksu pada saat ini masih bersikap acuh tak acuh, sosoknya segera bertanya siapakah orang-orang ini. Klon Zuchi pada saat ini tanpa ragu-ragu segera membeberkan identitasnya ketika berkata bahwa dirinya adalah Zuchi dari Istana Dewa Pemburu. 701 sedikit terkejut oleh klon Zuchi. Selanjutnya sosoknya menyipitkan matanya sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin bertanya tentang sesuatu kepada Istana Dewa Pemburu. Dirinya mendapatkan informasi bahwa Taiksu yang datang ke sini telah mendapat kabar dari orang-orang Istana Dewa Pemburu.
Sekarang semuanya telah terjerumus dan mati dan Zuchi harus memberi mereka penjelasan mengenai hal ini. Klon Zuchi tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh 701. Zuchi lanjut berkata bahwa ini semua benar-benar menarik. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Istana Dewa Pemburu telah memberitahu orang-orang dari Taiksu bahwa musuh mereka sangat kuat. Namun pada akhirnya Taiksu benar-benar hanya mengirimkan beberapa sampah. Hal ini juga pada akhirnya menyebabkan kerugian besar pada Istana Dewa Pemburu. Beberapa orang yang mereka anggap kuat dari Taiksu yang baru saja mereka kirim benar-benar terlalu lemah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi pada saat ini, orang-orang dari Taiksu sedikit mengerutkan kening. Mereka merasakan dengan jelas adanya ledekan dalam nada bicara Zuchi. Sementara itu 701 pada saat ini juga segera mulai berbicara dengan nada serius. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan mencari tahu siapa yang telah menyentuh orang-orang Taiksu. Namun sebelum itu dirinya juga sesungguhnya tidak keberatan untuk menghapus Zuchi. Zuchi kembali tersenyum dan bertanya apakah dirinya tidak salah dengar. Dirinya ingin tahu dari mana orang-orang dari Taiksu mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Niat membunuh pada saat ini segera melonjak di mata Zuchi ketika menatap ke arah orang-orang dari Taiksu. Zuchi juga pada saat ini segera melambaikan tangannya untuk menggerakkan formasi. Zuchi lanjut berkata bahwa meskipun Taiksu sangat kuat, mereka mungkin tidak tahu siapa yang pada saat ini telah menghancurkan orang-orang dari Taiksu. Selain itu orang-orang Taiksu yang dikirim kali ini juga tampaknya merupakan sampah dan mereka akan segera mati. Mendengar nada bicara dari Zuchi dan melihat apa yang dilakukan oleh Zuchi, 701 pada saat ini mengerutkan kening. Sosoknya pada saat ini berpikir bahwa Zuchi memiliki ratusan ribu sosok yang berada di belakangnya. Meskipun orang-orang Taiksu tidak akan kalah dalam pertempuran, tetapi mereka akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi tujuan mereka juga adalah untuk memeriksa apa yang terjadi dan siapa yang telah menghabisi orang-orang Taiksu. Mereka pada saat ini harus benar-benar berhati-hati dalam melangkah. 701 juga merasa bahwa dengan kemunculan Zuchi yang biasa-biasa saja, tampaknya Zuchi tidak ingin menjalin permusuhan dengan orang-orang Taiksu. Tentu saja yang membuat 701 juga pada saat ini terdiam adalah karena dirinya merasakan ancaman sebenarnya dari formasi awan Cirrus. 701 pun seketika bertanya kepada Zuchi apakah mereka tahu apa yang pada saat ini dicari oleh orang-orang Taiksu. Zuchi segera menjawab bahwa sekarang dirinya tidak ingin banyak bacot dengan mereka. Sebaiknya mereka pada saat ini segera memanggil orang yang lebih berkuasa dan kuat untuk segera datang ke tempat ini. Hanya dengan puluhan orang seperti ini tidak akan cukup dan mereka semua akan mati. Mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan orang yang berada di dalam hutan belantara keabadian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi, 701 pada saat ini sedikit terkejut. Sosoknya bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini dimaksud oleh Zuchi. Mungkinkah sosok tersebut adalah permaisuri dan 701 segera bertanya kepada Zuchi. 701 bertanya mungkinkah sosok yang akan mereka hadapi adalah permaisuri yang berasal dari alam sejati Xuan Yin. Namun jika begitu permasalahannya bukankah permaisur telah lama mati? Zuchi pada saat ini segera bertanya kepada si pria apakah dirinya mengenali permaisuri, bahkan jika permaisuri telah mati kekuatannya yang tersisa masih akan bisa menghancurkan orang-orang dari Taiksu. Jika dirinya pada saat ini terus berbicara omong kosong dan tidak memanggil bala bantuan, mereka benar-benar akan segera mati. Begitu menyelesaikan kata-katanya, Zuchi pada saat ini segera mulai melambaikan tangannya. Formasi pada akhirnya segera dengan cepat terpancar melesat menuju ke arah orang-orang dari Taiksu. Namun hal yang mengejutkan orang-orang dari Taiksu adalah bahwa formasi ini sesungguhnya tidak diarahkan ke arah mereka. Formasi ini melewati mereka dan langsung menghantam ke arah penghalang dari hutan belantara keabadian.
Kekuatan fluktuasi yang kuat menyebar membuat orang-orang dari Taiksu pada saat ini menyipitkan mata. Mereka pada saat ini sedikit tercengang dengan serangan yang dilesatkan oleh formasi yang dibentuk oleh Zuchi. Sementara itu di sisi lain Zuchi pada saat ini menggertakkan gigi menatap ke arah segel yang tidak kunjung runtuh. Tentu saja ini juga bukan kekuatan penuh dari formasi yang dilesatkan oleh Zuchi. Alasan Zuchi menahan kekuatannya adalah Zuchi ingin orang-orang dari Taiksu berpartisipasi. Jika mereka mengambil tindakan maka Zuchi pada saat ini tentu saja akan bisa menghemat energi. Zuchi berniat untuk memanfaatkan Taiksu sebanyak mungkin sebelum akhirnya bisa berurusan dengan permaisuri. Zuchi pada akhirnya segera berteriak kepada orang-orang dari Taiksu ketika bertanya apakah mereka hanya akan menonton. Dirinya juga mengetahui bahwa Zuchi pada saat ini tampaknya benar-benar ingin bekerja sama dengan Taiksu. Sosoknya lanjut segera melambaikan tangannya dan bersama dengan hal tersebut dua dewa Taiksu pada saat ini kembali melesatkan sinar cahaya dari mulut masing-masing. Pada akhirnya dengan gabungan kedua kekuatan ini benturan dahsyat benar-benar menghancurkan penghalang. Segel penghalang dari hutan belantara keabadian pada saat ini benar-benar runtuh seperti kaca. 701 juga pada saat ini segera mengangkat jarinya dan bersamaan dengan hal tersebut dari tubuh Dewa Taiksu pada saat ini banyak makhluk kecil yang berwarna hitam segera melesat. Makhluk-makhluk ini melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan makhluk-makhluk ini tampak memiliki 8 tentakel. Makhluk-makhluk ini membombardir hutan belantara keabadian. Namun sebelum mereka sempat sampai mereka pada saat ini segera dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. 701 pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat apa yang baru saja terjadi. Monster-monster yang berbentuk 8 tentakel ini benar-benar belum memasuki hutan belantara keabadian tetapi semuanya telah dihabisi. Pemandangan ini mengejutkan 701 dan meskipun semua orang dari Taiksu mengetahui mengenai hutan belantara keabadian, akan tetapi mereka tidak pernah menjelajahinya dan mereka tidak pernah menyangka bahwa tempat ini benar-benar begitu aneh seperti para wanita Tobrut yang nongkrong di warung Bude Yanti.